dengan NIM 18020217 dari Akuntansi A 2018 akan menyampaikan materi tentang pembentukan prinsip-prinsip dan penetapan kebijakan akuntansi. Prinsip dasar akuntansi yang merupakan prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. 1. Prinsip dasar akuntansi terdiri dari prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, prinsip satuan moneter, prinsip kesinambungan usaha, prinsip biaya historis, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan prinsip materialistis. 2. Yaitu penetapan SAK. Poin pertama, due process procedure, penyusunan dan pencabutan standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut. A. Identifikasi isu. Konsultasikan isu dengan DKS dalam hal ini sangat diperlukan. Melakukan riset terbatas, pembahasan materi standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan syariah, pengesahan dan publikasi exposure draft, pelaksanaan public hearing, pelaksanaan limited hearing jika diperlukan, pembahasan masukan publik, dan pengesahan standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan syariah. Poin kedua yaitu due process procedure, penyusunan buletin teknis dan annual improvement tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan due process yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat. Perkenalkan, nama saya Deva Mutia Sinta, NIM 1802020001. Saya akan menjelaskan tentang pengertian SAK dan penggunaannya. Standar akuntansi keuangan adalah format atau prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 yang menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK berisi penyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di pengawasannya. Standar akuntansi di Indonesia sendiri mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standards atau IFRS. SAK berbasis IFRS ini berlaku secara efektif sejak 2014. Indonesia sendiri dapat mengadopsi IFRS ini karena menjadi bagian dari International Federation of Accountants atau IFIC yang harus mematuhi SMO atau Statement Membership Obligation yang menjadikan IFRS ini sebagai standar akuntansi internasional. Nama saya Siti Nurmelasari, NIM 1802020007, kelas Akuntansi A 2018. Akan mempresentasikan mengenai pengertian dan penggunaan SAK-ETAP. SAK-ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bagi pengguna eksternal, contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengolahan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK-ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberikan kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK-ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu kepada SAK umum. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. Sekian, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Asyah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asia, NIM 1802020005, kelas akuntansi A 2018, kelompok 4, akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan penggunaan standar akuntansi syariah. Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi syariah dapat diartikan ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi yang dikelompokkan dalam akun seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba, atau dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Secara etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu accounting, dan dalam bahasa Arab yaitu muhasabah dari kata hasabah, hasibah, muhasabah atau wajan, yang lain dari kata hasabah, hasban, dan hisabah yang mempunyai arti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan cara seksama dan teliti yang harus dicatat dalam pembukuan. Kata hisab dalam ayat tersebut ditujukan kepada perhitungan yang teliti, akurat, dan accountable. Dari pernyataan di atas, pengertian standar akuntansi syariah dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi, dan pelaporan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan pada prinsip akad-akad syariah, yaitu 1. Tidak mengandung zulum atau kezoliman, 2. Tidak mengandung riba, 3. Tidak mengandung maisir atau judi, 4. Tidak mengandung goror atau penipuan, dan 5. Tidak mengandung haram atau barang yang haram yang membahayakan. Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah yaitu 1. Prinsip pertanggungjawaban, 2. Prinsip keadilan, dan 3. Prinsip kebenaran. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Masito, NIM 18020020009. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dan penggunaan SAK-MKM. SAK-MKM adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang dirumuskan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini ditujukan pada usaha yang belum mampu memenuhi standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP yang berlaku sebelumnya. SAK-MKM dirancang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP. SAK-MKM ditujukan pada usaha mikro kecil dan menengah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mulai berlaku aktif pada tanggal 1 Januari 2018. Adapun kriteria UMKM yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunannya yaitu 300 juta. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaannya antara 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunannya yaitu 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan antara 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunannya yaitu 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Tujuan SAK-MKM adalah sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan yang berisi informasi tentang posisi dan kinerja keuangan. Informasi tersebut berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan ekonomi serta pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik usahanya. Setidaknya ada 3 laporan keuangan menurut SAK-MKM. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau LPK. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan atau CLK yang berisi informasi tambahan dan rincian. Biasanya
disajikan dalam 2 periode atau 2 tahun minimum untuk dapat dibandingkan satu sama lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Farhan Haji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Haji, NIM 1802020004. Di sini saya akan menjelaskan peranan SAK bagi UMKM. Ketika para UKM menggunakan SAK etap, sebenarnya memiliki beberapa manfaat, bukan hanya sebagai penyusuran laporan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami saja, melainkan masih ada beberapa manfaat lainnya. Seperti 1. UKM dapat menyusun laporan keuangan sendiri dan dapat diaudit juga, dapat mendapatkan opini audit yang nantinya akan digunakan untuk memperoleh pinjaman dana dari pihak eksternal seperti bank. Yang kedua, SAK etap lebih sederhana dalam implementasinya dibanding PSAK IFRS atau SAK umum. Walaupun dengan menggunakan tampilan yang sederhana jika dibandingkan dengan PSAK IFRS, SAK umum, namun SAK etap masih bisa memberikan informasi yang akurat dalam penyajian laporan keuangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum